Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita masuk pelajaran kita seperti biasa. Walaupun tadi seperti yang saya ungkapkan tadi kan. Jadi materi kita pada hari ini kita akan membahas tentang hukum perwarisan dalam Islam. Ya, hukum perwarisan dalam Islam. Oke, tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut, ini materinya agak serius. Materinya agak serius. Saking seriusnya, salah-salah kamu hitung itu bisa selisih paham kan? Karena ini cerita tentang pembagian uang. Nah, yang mana itu sangat sensitif. Oke, sebelum itu saya minta kita ice breaking dulu supaya meleburkan sendi-sendi yang ada dalam badan kita. Ayo coba semua berdiri. Berdiri. Oke, semua ada pasangan. Nah, semua hadap kiri gerak. Hadap kiri. Ada yang nggak punya pasangan? Yang nggak punya pasangan mundur. Nah, dia mundur ke apa? Dah, kalian bertiga. Dah. Dengarkan ya. Kalau saya sebut hujan rintik-rintik, kusuk temannya gini. Iya. Gini ya. Tengok, gini. Oke. Nanti kalau saya sebut hujan batu, gini. Hujan batu. Kalau saya sebut petir, kalau saya sebut badai, Oke. Bisa kan? Oke, kita mulai ya. Hujan rintik-rintik. Kuat biar enak. Hujan batu. Enak kan? Petir. Kita salon. Badai. Oke, putar ya, gantian. Gantian. Oke, dah tepuk tangan. Oke ya. Nah, saya rasa kita udah relax. Sekarang tugas kita sebelum kita mulai, coba satu orang dulu untuk memimpin doa. Siapa biasanya? Putri. Ya, Putri. Baiklah, sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa. Doa dimulai. Oke, makasih ya Putri. Materi tentang waris itu salah satu materi yang harus diketahui di semester 2. Kenapa ini penting? Karena sekarang ini banyak keluarga berselisih paham gara-gara pembagian warisan. Banyak terjadi kezaliman, hak-hak anak yatim tidak tersalurkan karena tidak patuh terhadap aturan warisan. Banyak kasus tanpa kita sadari kita memakan hak orang lain. Kita pikir harta orang tua kita itu semua milik kita, ternyata tidak, belum tentu. Maka terjadi
saling, ada yang rakus, ada yang tamak, ada yang macam-macam di keluarga kan. Jadi kalau yang namanya uang, harta, semua mata orang menjadi hijau. Tadi nggak heran di berbagai kasus di daerah maupun di perkotaan itu sering terjadi permasalahan. Ada yang bunuh-bunuhan seperti ini sampai berkasus di polisi. Ada yang sampai gontok-gontokan, bunuh-bunuhan. Nah, ini ada ini masih baru di 2022 nih. Ayah dan anak coba. Ini gara-gara warisan. Ada juga anak orang tuanya belum mati, dia minta warisan. Ada nggak? Ada. Atau ada orang tua dia belum meninggal nih, dibagikannya semua hartanya itu sama dia. Orang tuanya umurnya 60 tahun. Terus anaknya ada 5. Harta peninggalan 1 miliar. Masing-masing anak diberikannya 200. Habis kan? Terus dia nggak punya apa-apain, nggak punya harta. Tahu-tahu umurnya sampai umur 75 tahun. Ternyata dia umur 60 dibaginya 15 tahun lagi, dia rupanya masih hidup. Dipikirnya dia cuma hidup 2 tahun lagi. Ternyata dia hidup 15 tahun lagi. Nah, yang paling menyedihkan, selama 15 tahun itu apa yang terjadi? Dia nggak punya apa-apa lagi. Dia udah pensiun dan nggak punya harta lagi. Dia pergi ke anak yang pertama numpang hidup, istrinya 3 hari ngomel. Itu mama kita tuh apa? Terdengar sakit hati kan? Pergi ke anak yang kedua, begitu juga ditelantarkan. Pergi ke anak yang ketiga, sampai ke anak yang kelima, nggak ada yang mengurus. Kenapa? Karena harta orang tuanya itu sudah habis, sudah dibagikannya. Nah, ini pun kenapa ini penting, makanya pelajaran kita ini. Mana tahu nanti kalian sebagai anak, kalian ternyata orang paling besar di keluarga itu, kalian bisa memberikan masukan kepada orang tua kalian. Kalau tiba-tiba nanti orang tua kita itu sudah tua, ada niat baik dia membagi semua hartanya, itu bisa menjadi mudarat pada saat itu. Maka nanti pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan ini menambah wawasan kita. Ternyata hukum Islam itulah yang paling baik. Nanti kita akan ketahuan kenapa sih laki-laki itu mendapat 2 bagian dari perempuan 1 kan gitu. Apakah itu adil atau enggak? Nah, nanti ya kita belum boleh menjawab itu adil atau tidak adil sebelum kita mengetahui hikmah ataupun bagaimana sebenarnya ketentuan yang berlaku. Oke ya. Jadi itu sebagai pembuka. Jadi materi kita ini insya Allah 3 kali ini dilakukan. Jadi ini 3 pertemuan kita ini. Ini pertemuan 1. Nanti apakah besok, saya harapannya sebelum ujian kita sudah tuntas pertemuan 1, pertemuan 2 sampai pertemuan 3. Goalnya adalah setiap orang insya Allah bisa menghitung pembagian warisan. Bisa menghitung pembagian warisan. Kita akan simulasi. Kita langsung contoh Mozart misalnya. Mozart meninggal. Siapa apanya? Ini contoh nggak apa-apa. Kalau sekiranya contoh nggak apa-apa, nggak usah bangga kali ya. Mozart dapat duit 5 miliar misalnya. Contoh aja itu. Itu jadi contoh yang baik, contoh yang buruk. Mozart meninggal. Siapa ahli warisnya? Dia belum kawin. Nanti kita lihat. Tahu-tahu rupanya 2 hari Mozart sebelum meninggal, dia dapat undian 3 miliar dari Rinso. Nah, iya kan? Dapat dari Rinso, dia beli Rinso, atau ada undian, dapat 3 miliar. Habis itu dia meninggal. Kemana harta yang 3 miliar tadi? Siapa yang berhak mendapat itu? Ya, meninggal Vanessa Angel. Yang kemarin kan, meninggal Vanessa Angel. Dari bagaimana sih dari segi hukum Islam?
kita akan lihat insya Allah 3 pertemuan berikutnya. Kalau kamu datang terus, maka saya bisa meyakinkan kamu akan bisa menghitung. Untuk materi kita hari ini kita akan basic dasar. Jadi metode pembelajaran kita hari ini belajar, saya nggak akan menjelaskan. Saya minta kalian mencari informasi tentang materi yang akan kita belajar. Jadi ini kita akan buat kelompok. Ini kalian ada berapa orang nih? Ada 20. 20 berapa ya? Yang hadir? 24, 23 ya. 23 berarti kita bagi 4 kelompok aja lah ya. Oke, kita sekarang bagi kelompok. Kalian sendiri atau saya bagi? Hah? Saya bagi ya. Oke, itu. Oke, 1, 3, 2, 3. Oke, yang angka 1 itu kelompok 1, angka 2 kelompok 2 dan seterusnya. Oke? Jelas ya? Oke, sekarang saya minta setiap kelompok pergi menumpuk di kelompoknya masing-masing. Gabungkan aja mejanya, boleh digabungkan. Oke ya, udah. Masing-masing kelompok nanti ini kelompok kali ini. Boleh tidak mesti menghadap ke sini ya. Masing-masing kelompok saya minta untuk mencari sumber bacaan. Ya, mencari sumber bacaan di buku ada. Tapi saya ingin bukan hanya dari buku. Kamu boleh buka internet, nanti cantumkan websitenya apa. Jadi minimal kamu 2 sumber. Sumber buku boleh 1 digunakan, sumber internet boleh. Kalau nanti yang tugas itu nggak ada di buku, kamu harus cari internet. Jadi oleh karena itu per kelompok supaya cepat kolaborasi, saya bolehkan untuk mengambil handphone masing-masing kelompok maksimal 2 HP. Kemudian tugasnya ini yang saya bol. Tugasnya dari pengertian waris sampai ahli waris dari golongan perempuan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Iya. Subnya ini enggak. Nanti pertemuan kedua baru kita masuk bagian ketentuan masing-masing. Misalnya anak laki-laki bagiannya berapa, anak perempuan bagiannya berapa, itu nanti pertemuan kedua. Iya, semuanya seperkelompok ini. Jadi nanti kalau kita diskusi, misalnya kelompok ini bercerita tentang pengertian waris, jadi kelompok lain juga bisa membandingkan, betul nggak itu yang kalian apa? Ada yang ditanya lagi? Kalau misalnya cari dari internet. Ya, supaya paten itu apa aja minimal carilah dua artikel, 2 sumber. Maksudnya yang mendukung, misalnya gini, sebab mewarisi. Terus sebab mewarisi biasanya ada 3. Ya udah, tulis mana sumbernya. Kalau bisa dari internet sama dari buku. Terserah, yang penting 2. Kalau yang lebih sederhananya bang dari buku. Udah, ada yang bertanya? Iya. 1 kelompok 1 kertas. Jadi nanti kalian bisa kolaborasi aja. Kamu cari ini, kamu cari ini. Oke? Berapa menit kita kasih waktu? 20. Banyak kali. Sampai habis. 20 menit cukup ya. Oke, ya. Baik semuanya. Sekarang kita lanjutkan. Kita akan uji hasil daripada kerja kalian. Tadi di awal saya sudah berikan tugas masing-masing. Nah, sampai di sini seperti yang saya berikan tadi,
saya belum ada menjelaskan satu materi pun. Tapi saya yakin apa yang kalian pelajari tadi, yang kalian baca tadi, itulah yang kemungkinan pelajaran kita yang kita simpulkan pada hari ini. Nah, sekarang tugas berikutnya, masing-masing kelompok saya minta mengajukan pertanyaan dari materi kita yang 11 itu. Ajukan pertanyaan, setelah diajukan baru lempar ke kelompok terserah pilih. Ajukan dulu pertanyaannya. Jangan ditunjuk dulu, saya mau kelompok ini jawab, jangan ya. Ajukan dulu pertanyaannya, baru lempar ke terserah mau di mana. Bisa? Misalnya contoh, apa yang disebut dengan pengertian ahli waris misalnya kan? Nah, saya mau kelompok ini menjawab. Oke, nanti akan kita saling memproses betul nggak jawabannya. Jelas? Oke, saya mulai dari kelompok yang ini, kelompok 4 ya. Dua. Oke, kelompok 2. Ayo. Siapa juru bicaranya? Yang lain masing-masing siapkan. Yuk, berdiri. Berdiri, iya. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya ke. Jawab dulu. Oh, kami. Sebutkan dulu pertanyaannya. Oh. Orang tengok muka-muka yang agak. Berada. Iya. Dalil-dalil tentang ketentuan waris dalam Islam. Oke. Kami mau bertanya ke. Kelompok mana? Tiga. Oh, tiga. Oke. Jawab. Berbicaranya. Berdiri. Kami menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2. Dalilnya adalah al-hikmu faridu farido bi ahli kama abaqatil faridu faraidu fa'il fali'auli rojulin zakari. Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah ahli warisnya setelah kematian. Apa itu? Dari Ya, Al-Quran atau hadis atau Hadis. Hadis kosong bukanlah hadis. Hadis siapa? Hadis riwayat. hadis dari Muwatta. Cuma satu aja. Satu aja dari kan? Ada lagi dari kan? Kalian cuma dapat satu. Oke. Kalian ada yang menyempurnakan? Coba minta kelompok mana yang menyempurnakan? Kalian 7, cepat. Jangan lama. 7. Kelompok berapa? Coba, sudah bacakan. Sama. Oh iya, coba bacakan. Dalilnya apa? Jadi kami menyempurnakan dari pernyataan dari kelompok. Ya. Tiga. Ayo, coba. Dalil tentang ketentuan waris dalam Islam terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 4 ayat 7 sampai dengan 12 dan 176. Dan Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 75 dan Quran surah Ahzab Quran ke surah 33 ayat 4. Oke, ada yang cocok? Sama. Kalian apa yang cocok? Anissa, kalian? Anissa sama berarti ya? Oke, dan oke, tepuk tangan untuk pertanyaan. Sekarang kita kelompok kalian tadi ditanya kan? Sekarang kalian mengajukan pertanyaan. Apa aja syarat-syarat dalam mewaris? Kemana? Ke kelompok
kembali, yuk. Ya. Nah. Syarat-syaratnya berdasarkan buku itu ada 3. Berdasarkan Wanisa ada 3, yaitu meninggalnya pewaris, dan yang kedua masih hidupnya para ahli waris, dan yang ketiga itu diketahuinya para ahli waris. Oke, ulangi lagi yang pertama apa tadi? Meninggalnya pewaris, Ah. dan yang kedua masih hidupnya para ahli pewaris, dan yang ketiga diketahuinya para ahli waris. Oke, saya konfirmasi ke kelompok ini. Sama. Kelompok ini? Iya, apa? Apa itu? Yang pertama apa? Meninggal. Syarat-syarat. Apa yang pertama? Pertama, tidak ada satu penghalang Ah. untuk mendapat warisan. Yang kedua, kematian orang yang diwariskan atau walaupun kematian tersebut berdasarkan putusan pengadilan, misalnya hakim memutuskan bahwa Oke. kematian yang ketiga itu ahli waris hidup pada saat orang yang berwarisan meninggal dunia. Oke, ya. Bagus. Sama semua jawabannya ya. Paham nggak sampai situ? Paham? Oke, ini saya berikan kasus. Tandanya kalian paham, kalian bisa menjawab ini. Saya misalnya pada saat umur 65 tahun, saya kumpulkan anak saya ada 5 orang. Terus tadi harta saya ada 30 triliun. Kan misalnya boleh aja ya. Dan jadi saya bagi-bagikan kepada yang 5 itu. Apakah itu disebut waris apa namanya? Waris nggak itu? Waris nggak? Saya bagikan. Saya umur 65 tahun. Saya punya harta 30 triliun. Habis saya kumpulkan anak saya ini. Nah ini kamu bagianmu ini. Tapi Kenapa? sebelum ada syarat-syarat waris itu pertama misalnya cuma Sepakat? Sepakat? Oke. Syarat yang kedua apa? harus ada ahli waris. Oke, sekarang saya simulasikan. Ahli waris apa? Hidup atau enggak? Hidup. Saya meninggal. Usia saya sudah sering meninggal. Dalam contoh. Dari dulu. Saya waktu mengajar dulu pun sudah sering saya bilang saya meninggal. Tapi contoh aja kan. Ya, contoh tidak ada masalah. Saya meninggal. Pada saat umur saya misalnya 65 tahun, saya meninggal. Harta saya ada 30 triliun. Anak saya ada 5 sebenarnya. Tapi anak saya nomor 1 itu masih hidup. Anak saya nomor 2 hidup, nomor 3 hidup, sampai nomor 4 hidup. Nomor 5 ternyata pada saat umur 40 tahun dia udah meninggal. Artinya anak saya nomor 5 itu duluan meninggal. Paham sampai sini? Saya punya anak 5 orang. Anak yang kelima itu meninggal. Pada saat saya meninggal, anak saya yang hidup berapa? 4. Yang meninggal? 1. Pertanyaannya, anak saya yang meninggal apakah dapat waris atau enggak? Kenapa? Kalau dia punya anak kasih apa? Jadi syarat ahli waris. Apa? Yang jelas apa? Mendapatkan warisan kalau semisal anaknya sudah meninggal itu bisa dikasih ke cucu. Tapi harus laki-laki. Enggak, dari mana kalian tahu? Kita belum belajar di situ loh. Di website saya. Hah? SMP. Punya cucu laki-laki bisa diwarisi. Kalau di website tadi. Kalau anak yang harus Kalau cucunya laki-laki, Oke. tadi katanya bisa diwarisi ke
Kena alasannya apa? Oke, ya, dah. Dari segi konteks hidup tidak hidup, maka itu boleh. Tapi belum tentu nanti dia mendapat bagian. Nanti akan kita lihat besok pertemuan ataupun kapan pertemuan kedua, baru akan kita lihat nanti apakah dia itu misalnya anak, saya meninggal punya anak 5, cucu saya adalah 20. Apakah cucu itu dapat semuanya atau tidak? Belum tentu kan? Nanti akan kita lihat. Siapa nanya? Oke, sudah pertanyaan. Iya, sebutkan dulu. Pertanyaannya, sah atau tidak jika ibu atau bapak tiri sebagai ahli waris menjadikan anaknya sebagai pewaris? Sama siapa? Tunggu dulu ya, yang tadi clear ya, selesai ya. Oke, sekarang masuk persoalan baru. Ulangi lagi. Sah atau tidak jika ibu atau bapak tiri sebagai ahli waris menjadikan anak tirinya sebagai pewaris? Kelompok mana nih yang disuruh jawab? Tanya ke kelompok empat. Ini? Iya. Empat. Oke, jawab. Itu agak repot. Tinggal punya pertanyaan kiri. Iya, agak repot tuh. Ya. Kami akan menjawab dengan lompat yang sudah kita pelajari tentang ahli waris. Karena dia sudah diperhubungkan dari perhubungan pernikahan, bisa saja mendapatkan warisan tersebut. Sah atau tidak? Sangat. Mana surat apa? Sah. Enggak, ini untuk kalian dulu. Sah. Untuk kalian? Untuk kalian? Lah, kok benar-benar apa? Tunggu. Si meninggal. Siapa meninggal tadi? Si Ateng meninggal. Mama atau bapak yang meninggal Dia meninggal. Iya kan? Terus dia punya anak tiri. Berarti ini Ateng, dia ini istrinya ya. Istrinya ini punya anak. Iya kan? Anak tiri kan? Anak tiri dari ini. Ini meninggal. Pertanyaannya, ini dapat bagian nggak? Ini kan? Itu pertanyaannya. Oke. Siapa tadi jawab? Sah. Alasannya apa? Sudah diperhubungkan Iya. Apa alasannya sah? Alasannya apa? Kenapa sah? Karena udah ada pernikahan. Jual saya. Oke. Tadi ada sebab-sebab mewarisi nggak? Apa? Pernah ditanyakan tadi? Sebab-sebab mewarisi. Oke, coba lihat. Berapa sebab mewarisi berarti belum? Yang pertama, nasab. Kedua, pernikahan. Ketiga, yang kedua, nggak ada lagi ya, yang ketiga ya. Kita akan identifikasi si ini ada nggak hubungan darah ke sini? Nggak ada. Oke, udah tenang aja lah. Berarti ini silap ya. Ada nggak dia hubungan pernikahan dengan ini?
Oke, dah. Karena waktu kita sudah habis, coba perhatikan, coba dengan tenang dulu sejenak, ya. Jadi di materi kita juga nggak panjang itu, karena nggak sempat. Itu coba nanti di apa namanya kita lanjut nanti di pertemuan berikutnya. Masih tetap itu konsep-konsep itu harus paham. Mulai dari apa yang disebut dengan waris. Tadi udah disebut ditulis kan? Apa itu waris? Apa hak-hak sebelum dibagi waris? Kan ada hak-hak yang harus kita tunaikan. Seperti utang piutang, apalagi wasiat, biaya pemakaman. Itu harus kita tunaikan dulu. Baru sisanya itulah yang kita bagi-bagi menjadi warisan. Oke, das. Duduk, Bojan. Duduk. Baik, semuanya. Itulah pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjut. Saya belum tahu nanti jadwalnya. Kita masuk pertemuan kedua. Masih melanjutkan yang ini, tapi kita udah akan spesifik pada menentukan bagian masing-masing. Anak perempuan berapa bagiannya, anak laki-laki berapa bagiannya, ayah berapa bagiannya, ibu berapa bagiannya, dan seterusnya. Setelah pertemuan kedua, saya yakin kalian sudah bisa mensimulasikan penghitungan warisan. Oke? Kita tutup pertemuan kita dengan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua sholat duha.